bos dalam tanda petik tadi itu tidak hanya melihat media sebagai ranah ekonomi, tapi melihat media juga dalam konteks ranah politik. Nah, misalnya Oke. Halo semuanya, senang sekali rasanya bisa ketemu kembali ya di ruang podcast Rolling Ngobrol Infinity bersama saya Makfira Atsari Ayu yang hari ini bertindak sebagai host dan juga akan nemenin para rollers nih selama 30 menit ke depan. Nah, sahabat rollers, hari ini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Beliau adalah sosok yang kalau di kelas perkuliahan tuh kita auto pasang telinga baik-baik dan lebar-lebar nih. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Ahmad Herman, SHOS MSI. Beliau merupakan dosen senior kebanggaan kita semua. Ya, selamat siang Bapak. ya, selamat siang. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? alhamdulillah sehat walafiat Ya, dan masih alhamdulillah. puasa. Ya, puasa. Ini sahabat Rollers kita alhamdulillahnya menjalankan melakukan podcast di bulan puasa nih. Dan eh, dan juga saya ucapkan terima kasih Ya, banyak Bapak karena siap. sudah menyempatkan waktunya di sela-sela Ya, jadwal yang sangat padat untuk ngobrol bareng sama para ya, rollers. Nah, teman-teman, berbicara soal topik hari ini tuh pers di pusaran politik. Nah, kalau kita berbicara tentang pers di pusaran politik, kita itu tidak jauh-jauh dari media sosial. Nah, media sosial itu sendiri kebanyakan tuh isinya kalau Vira perhatikan ya, itu isinya berita politik, sampai ada influencer yang tiba-tiba jadi pengamat berita politik nih. ya, Nah, Pak, jujur aja nih Pak, kita sebagai mahasiswa itu kadang bingung. Ada informasi seperti opini tetapi dibalut seolah-olah menjadi berita. ya. Nah, kadang kita bertanya-tanya nih Pak, ini sebenarnya fakta atau bukan? Nah, hari ini kita akan temukan jawabannya bersama Bapak Dr. Andi Herman, Ahmad Ahmad Herman. Herman. Iya Pak, langsung aja nih Pak. Nah, berangkat dari fenomena ini, bagaimana sebenarnya Bapak melihat media era saat ini, Ya, Pak? Apakah pers kita ini sebenarnya masih punya kendali untuk menentukan opininya sendiri atau justru malah harus ikut terseret arus kepentingan politik? ya, makasih para rollers ya. Saya pikir ini adalah kesempatan yang menarik dan kesempatan yang sangat luar biasa bahwa hari ini podcast bukan hanya sekedar menyampaikan informasi tapi juga sambil belajar. Nah, tema hari ini itu masih ada kaitannya dengan Hari Pers Nasional yang selalu diperingati tiap tahun pada tiap tanggal 9 Februari 9 Februari. itu. Iya, Pak. Nah, sekarang ini kita akan berbincang tentang pers Di di pusaran pusaran politik. politik. Nah, sebetulnya kalau menurut sejarahnya pers memang itu dibentuk di tengah kegalauan, di tengah carut marutnya kondisi politik itu. Nah, kalau memang kita lihat bagaimana konteks pers saat ini ya, sekarang ini kan kita boleh bedakan terkait dengan media itu sendiri. Ada media konvensional atau lazimnya disebut media mainstream, media arus utama, dan ada media sosial atau new media Iya. itu. Nah, kenapa harus dipetakan seperti itu? Karena media mainstream atau media konvensional itu sudah jarang kemudian orang atau audiens itu meliriknya itu. Kenapa? Karena selain sudah tidak dalam tanda petik sudah tidak menarik, dalam konteks kemasannya pun itu jauh berbeda dengan kalau kita lihat media sosial, belum lagi daya jangkau dan sebagainya. Seperti kalau kita lihat media cetak, itu masih adakah generasi sekarang yang mau membaca surat kabar, itu majalah, tabloid, terus kemudian media elektronik, masih adakah generasi sekarang itu yang mau mendengarkan radio, mau menonton televisi, program-program acaranya. Mungkin kalau film ya masih ada. Nah, ketimbang jauh berbeda dengan media sosial. Media sosial itu penyampaiannya jauh lebih masif.
jauh, kemudian daya jangkaunya juga sangat luas. Nah, sehingga apa yang disampaikan di media sosial, meskipun itu hanya potongan-potongan video singkat, itu kemudian eh, apa, itu lebih diminati. Nah, seperti tadi pertanyaannya pewawancara, bahwa apakah masih bisa menentukan opini atau tidak. Saya yakin bahwa apa yang muncul di media sosial itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu memberikan satu persepsi baru, satu realitas baru yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika itu jadi persepsi baru atau realitas baru, maka itu bermuara pada terciptanya opini-opini baru. Itu. Jadi sehingga lambat laun apa yang dilihat sekarang di media sosial itu terjadi seperti itu. Kalau dulu media-media konvensional adalah pembentuk opini yang menarik, sekarang itu orang lebih cenderung ke media sosial ketimbang ke media konvensional. Jadi kalau sampai sekarang sih bagi saya media sosial yang mungkin saat ini mendapat ruang yang lebih spesial dalam tanda petik dalam hati masyarakat, seperti itu. Nah, Sahabat Rolos, saya setuju sekali sama persepsi dari Bapak Ahmad Herman bahwasannya sekarang itu media sosial itu sangat amat Iya, diminati oleh para Gen iya, Z, terutama anak muda. iya, Dan juga beberapa suka yang viral-viral Bapak saat iya, ini. Jadi betul. kalau yang tidak viral-viral itu kadang kurang peminatnya. Iya, karena media sosial itu punya satu kekhasan unik, ya, bahwa dia mampu mengemas sebuah tayangan singkat itu kemudian menjadi sesuatu yang booming. Nah, media cetak, media elektronik itu susah kemudian mengisi ruang-ruang seperti itu. Maka muncullah istilah-istilah yang kita sebut sekarang itu no viral, no justice. Iya, betul. Gitu. Kalau tidak Setuju. viral, ya tidak ada keadilan yang bisa didapatkan. Kalau tidak viral, maka tidak ada perubahan yang bisa terjadi. Itu. Jadi sekarang itu konsepnya diviralin dulu deh. Itu nanti belakangan kita lihat apa yang terjadi. Nah, Belakangan seperti baru itu. klarifikasi, Pak. Iya, Waduh. betul. Nah, Pak, banyak nih beberapa tokoh-tokoh politik yang Ya, punya stasiun TV atau ya, portal berita. ya. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh bos ini ke ruang redaksi, Bapak? Nah, kalau dalam ilmu komunikasi, kan ini kan podcastnya program studi ilmu komunikasi. Nah, kalau di ilmu komunikasi itu kan ada mata kuliah memang khusus mencoba membahas seperti itu. Jadi bagaimana peran sentral tokoh-tokoh politik kemudian berafiliasi dengan media-media, baik itu media nasional maupun media lokal. Jadi semacam kayak tokoh-tokoh sentral di lokal itu juga kemudian punya atau berpengaruh terhadap media lokal. Nah, dalam ilmu komunikasi itu kan ada sebetulnya pemikiran, pemahaman terkait dengan ekonomi politik media. Itu ya. Ekonomi politik media itu kemudian bagaimana melihat apa? Pengaruh yang luar biasa yang ditimbulkan bahwa media itu, jadi tokoh-tokoh ini memanfaatkan media itu bukan lagi dalam konteks komunikasi politik, tapi dalam konteks politik komunikasi. Itu. Jadi dia memainkan peran-peran politiknya dengan memanfaatkan alat-alat komunikasi. Itu. Nah, kemudian muncullah pemahaman-pemahaman dalam teori-teori ekonomi politik media bahwa bos dalam tanda petik tadi itu tidak hanya melihat media sebagai ranah ekonomi, tapi melihat media juga dalam konteks ranah politik. Nah, misalnya memperjuangkan aspirasinya. Misalnya ketika bos itu kemudian juga adalah pemilik media, itu juga mensosialisasikan partainya dan seterusnya. Dan saya pikir kemudian tidak ada lagi apa ya, kemerdekaan yang bisa kita peroleh dalam melihat konten yang terjadi di apa ya, media tersebut.
Iya, Itu betul. Karena semuanya ketika kita, melihat media sekarang itu pasti ada unsur kepentingannya iya, sendiri, Pak, untuk, pasti. menyiarkan medianya. Iya. Nah, Pak, berbicara tadi mengenai media nih, Pak, mengenai independensi wartawan. Iya, Nah, gimana tanggapan Bapak mengenai wartawan liputan politik iya, yang dituntut profesional, iya, tapi harus punya arah tertentu dalam peliputannya? iya, Nah, tentunya sesuai dengan kepentingan politik atau stasiun TV-nya. iya. Nah, menurut Bapak masih mungkin nggak sih, wartawan bisa benar-benar netral di era saat ini? Iya, selalu memang dalam setiap kajian-kajian, ini juga sudah mulai, apa ya, sering dikembangkan, penelitian tentang jurnalis atau wartawan. Jadi mencoba melihat independensi jurnalis itu dalam meliput Mhm, pemberitaan atau peristiwa tertentu, terus kemudian netralitasnya. Jadi ada dua kata kunci sebetulnya kalau kita melihat liputan-liputan itu. Yang pertama independensi, yang kedua netralitas. Independensi sebetulnya bagaimana kemerdekaan jurnalis itu sendiri melihat informasi yang diliput. Apakah jangan sampai ada tekanan, baik dari tekanan eksternal media, pemerintah dan sebagainya, maupun tekanan internal media, pemilik media itu sendiri, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan netralitas. Itu ya, karena tidak sesuai dengan kepentingan si pemilik media, maka kemudian informasi-informasi yang disampaikan itu menjadi tidak sesuai dengan realitasnya. Itu sehingga prinsip-prinsip cover both sides atau pemberitaan dari dua sisi itu tidak lagi menjadi hal yang diagungkan, tidak lagi hal yang menjadi dikedepankan, sehingga netralitas jurnalis itu sendiri itu kemudian dipertanyakan. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa peran-peran atau intervensi pemilik media itu bisa saja muncul, bisa saja mempengaruhi independensi dan netralitas si jurnalis itu sendiri. jurnalis, iya, Ya, betul sekali. Mau bagaimanapun sahabat rollers, wartawan itu seperti pegawai biasa ya, mereka butuh gaji, tetapi ya bekerja di dunia politik memang harus begitu ya, Pak. iya, Nah, ini mengenai saya sebagai mahasiswa nih, Pak. Bagaimana sih membedakan mana berita politik yang beneran edukasi atau yang iya. memberikan ilmu, dan mana yang cuma pesanan orang atau ada kampanye terselubung di media itu sendiri? Um, sebetulnya perlu memang ada literasi, ya, atau sesuatu yang informasi yang bisa kita pelajari bahwa ini informasi yang betul-betul real dengan informasi yang betul-betul hanya melihat kepentingan partai atau si pemilik media. Jadi sederhananya begini, kalau mau mencoba membedakan, maka si apa ya, taruhlah misalnya si mahasiswa itu akan melihat bagaimana kecenderungan. Saya yakin dalam ilmu komunikasi itu ada juga ilmunya itu, Iya, ya. Ada beberapa analisis atau pendekatan yang digunakan. Misalnya analisis isi, mhm, analisis framing, ya. Bagaimana kemudian media membingkai sebuah peristiwa, kemudian melihat apakah peristiwa ini betul-betul yang sesuai dilakukan oleh jurnalis atau sebetulnya informasi ini kemudian dikemas, dibingkai sedemikian rupa untuk menguntungkan si pemilik media. Nah, itu sebetulnya bisa dilihat. Jadi banyak juga berita-berita itu apa ya, disusupi ya dalam tanda petik. Saya mengatakan disusupi oleh kepentingan si pemilik modal itu. Nah, inilah pentingnya kalau dalam teori komunikasi itu, terutama teori-teori media, ada yang disebut dengan bagaimana sih kebijakan redaksional yang muncul dalam sebuah media itu memperlihatkan bahwa ada tekanan-tekanan ya dalam tanda petik tekanan batin yang dihadapi oleh si pekerja media, mhm. ya, dalam artian ini si jurnalis itu sendiri, begitu saya pikir. Nah, di tengah tekanan politik tadi ya, Pak, Ya. gimana aturan main atau Hmm. kode etik, untuk wartawan yang paling sering dilanggar nih, Pak? Karena Ya. banyak ya kita lihat, yang pertama wartawan itu harus netralitas. Nah, Ya. di luar dari netralitas apa saja sih yang mungkin, yang paling sering dilanggar oleh Ya. wartawan itu Ya. sendiri?
Nah, sebetulnya kan pekerja media, orang selalu menyebutnya pekerja media ya, atau jurnalis atau wartawan. Itu kan ada beberapa, regulasi yang kemudian menjadi acuan atau pedoman. Misalnya kalau kita berpikir media cetak itu atau jurnalis secara umum. Nah, kalau media cetak atau jurnalis secara umum ada yang disebut dengan kode etik jurnalistik. Nah, kode etik jurnalistik itu ada beberapa pasal. Beberapa pasal itu yang menjadi koridor bahwa apa yang harus ditulis, apa yang harus dilakukan, dan kemudian apa yang tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara regulasi di industri penyiaran, maka ada yang disebut dengan Undang-Undang Penyiaran. Kemudian ada P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Nah, di situ kemudian ada hal-hal yang menjadi marwah dalam dunia penyiaran yang kemudian itu dipedomani. Nah, kemudian perlu juga kita pahami bahwa ada satu lembaga juga, Dewan Pers. Nah, saya berapa kali diundang sama Dewan Pers di Jakarta ya untuk membicarakan tentang bagaimana sih indeks kemerdekaan pers ya. Saya sudah berapa kali diundang terlibat dalam menyusun instrumen-instrumen terkait dengan indeks kemerdekaan pers. Itu dari sejak 2022 kalau saya tidak salah sampai sekarang ya. Nah, Dewan Pers selalu mengeluarkan itu apa yang dilakukan oleh media di sebuah wilayah tertentu. Nah, kemudian ada Komisi Penyiaran di Kota Palu kan ada juga Komisi Penyiaran Indonesia daerah itu KPID. Nah, itu kemudian melihat bahwa dalam dunia industri penyiaran itu apa yang tidak boleh dilanggar. Nah, sebetulnya regulasi ini banyak. Tapi persoalannya memang sejauh mana regulasi-regulasi ini itu kemudian bisa dipedomani oleh si jurnalis agar sesuai dengan koridor yang betul-betul yang diinginkan tidak berujung sampai pencemaran nama baik. Itu. Saya pikir itu. Iya. Iya, betul sekali, Rollers. Nah, melihat dari situasi saat ini ya, Iya. saya tiba-tiba kepikiran nih Pak, Iya. bahwa sekarang ini kebanyakan orang mengkonsumsi informasi itu dari media sosial ketimbang media massa tadi Pak. Iya. Nah, menurut Bapak, ini sebuah kemunduran atau bisa diterima saja karena di era saat ini tuh memang kita, apalagi sekarang itu kita mau yang serba-serba instan ini saja Iya, Pak. betul sekali. Jadi istilahnya kayak media sosial versus media massa. Iya. Itu bagaimana Bapak menanggapinya? Memang seperti ini. Kalau kita berbicara tentang media sosial, saya selalu bilang seperti ini dalam setiap kesempatan. Di era sekarang itu kita mau melihat begini ya, ada yang disebut dengan Gen Z. Gen Z. Ya. Sekarang itu generasi sekarang itu budaya scrollnya tinggi. Iya, betul sekali. Tapi Pak. budaya bacanya rendah. Itu beda dengan era dulu. Era dulu itu betul-betul kita harus bisa mencerna isi berita. Itu ya. Kita mencerna isi berita apakah ini benar atau jangan sampai fake news. Begitu juga yang ada di televisi. Tapi di era media sosial ini kita tidak tahu sehingga muncul yang disebut dengan hoax. Hoax, iya. Ya, hoax ini kita tidak tahu seperti apa modelnya. Tetapi minimal kita punya literasi bahwa apakah informasi itu sudah benar atau tidak. Makanya ada konsep tentang TBYS itu, think before you share. Jadi pikir dahulu sebelum membagikan. Nah, jangan sampai Anda adalah orang yang mau cepat membagikan, tapi ternyata informasi yang dibagikan itu adalah informasi yang tidak benar. Atau yang berujung pada informasi-informasi yang bermuara pada pencemaran nama baik. Nah, sehingga memang sekarang itu yang terjadi. Jadi makanya sekarang budaya baca di negara kita itu perlu ditingkatkan. Itu. Nah, itu kan kelihatan orang lebih senang membaca apa yang muncul di media sosial, lebih senang melihat yang sifatnya cuma beberapa detik. Iya, betul. Kemudian di media sosial itu kan bisa diedit sedemikian rupa dan sebagainya. Ya kan? Beberapa mahasiswa biasa saya tanya dia lebih suka nonton kayak short ya. Yang durasinya paling lama 3 menit Iya, gitu dan betul, Pak. sebagainya. Nah, sehingga
pikirannya juga dia lebih banyak terpaku di situ, tidak mencoba membandingkan dengan literatur yang ada. Betul sekali, Ya. Rolers. Makanya tidak heran ya, di era saat ini banyak berita-berita hoax yang tersebar di mana-mana ataupun yang kita terima saat ini. Nah, Pak, saya ingin flashback kembali nih, Pak. Bapak tentunya sudah mengamati dunia pers dari beberapa tahun ke belakang. Yang tadi Bapak bilang sudah dari 2002, Masya Allah. Nah, menurut Bapak, beda nggak sih hawa dari pers di musim politik zaman sebelum dan sesudah era yang serba digital ini, Pak? Kalau saya selalu memberikan analogi seperti ini. Kalau dalam konteks komunikasi politik, sekarang pertarungan darat sudah selesai. Sekarang pertarungan udara. Udara, bagaimana? Nah, pertarungan darat itu adalah media konvensional. Orang hanya melihat media cetak, terus melihat televisi dan sebagainya. Nah, sekarang fokus orang itu tidak lagi ke media konvensional. Makanya saya bilang pertarungan darat sudah selesai, muncul pertarungan udara. Apa itu pertarungan udara? Adalah kemudian dengan perangkat-perangkat informasi dan teknologi komunikasi yang lebih canggih, internet, kemudian muncullah informasi-informasi yang berseliweran di media sosial, kemudian ini menjadi satu dalam tanda petik agama baru. Ya, ini yang lebih diyakini, lebih dianut, ya. Kemudian dia melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang perlu diamini, itu. Padahal belum tentu itu benar. Itu. Nah, ini yang kemudian orang sekarang melihatnya bahwa media sosial itu jauh lebih masif penyebaran informasinya. Itu yang pernah disampaikan oleh pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Dia pernah mengatakan bahwa saya bukan pemilik media. Saya tidak juga menyediakan media bagi seseorang. Tapi Facebook itu seolah-olah memberikan ruang. Si yang punya mencari informasi, si yang punya menyebarkan informasi, menulis informasi, dan si yang punya pun itu yang menyebarkan informasi. Jadi sebetulnya bisa jadi satu orang itu ada fungsi-fungsi media di dalamnya. Itu. Jadi dia yang mencari informasi itu, dia yang menulis, kemudian dia sendiri yang menyebarkan. Itu, ya. Jadi seolah-olah kalau dulu kan kalau media cetak itu kan si jurnalis yang datang, terus kemudian dia nulis berita, nanti dicetak, tapi yang sebarkan kan medianya. Ini tidak. Itu. Jadi terjadi perubahan, bukan lagi mass communication, tapi mass self communication. Jadi kalau dulu mass communication itu komunikasi massa, sekarang mass self communication, komunikasi massa bersifat individu. Ini kan agak aneh. Itu yang dibilang Manuel Castell itu adalah network society masyarakat jejaring. Yang era sekarang itu yang dia lihat itu jejaringnya. Makanya jangan heran sekarang itu lebih menjamur, lebih rame tentang WhatsApp group. Ya kan? Iya betul, Pak. Iya, jadi satu orang itu bisa sampai 10, 20, sedikit sekali itu kalau 10. 20 mungkin masih sedikit juga. Karena hampir setiap orang itu mau punya grup. Kemudian di grup itu mencari informasi-informasi, menyebarkan informasi. Seperti itu. Jadi di era sekarang itu dengan masifnya informasi yang ada di media sosial, tinggal masyarakat memang harus jeli. Melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Iya, betul sekali. Jadi sisa tergantung dari kita sendiri, Pak. Betul. Bagaimana kita mengkonsumsi media itu. Nah, ada istilah nih, Pak, bahwa media itu bisa bikin orang jahat terlihat seperti pahlawan ataupun sebaliknya. Pahlawan tetapi ada makna terselubung nih. Nah, bisa Bapak jelaskan, Pak, seberapa besar sih sebenarnya kekuatan media dalam menyetir opini publik? Nah, seperti tadi yang saya katakan, bahwa ada yang disebut dengan framing. Itu, ya. Jadi framing itu atau pembingkaian itu kelihatan bahwa bisa saja orang jahat itu dibuat menjadi baik.
Dan bisa saja orang baik dibuat jadi jahat. Nah, artinya apa? Sejauh mana sebetulnya media itu memframe si orang tersebut, si kandidat tersebut, atau lembaga tersebut. Dia frame sedemikian rupa. Padahal kenyataannya mungkin tidak Tidak seperti sebegitu itu. buruknya. Ya. Nah, inilah kemudian memang diperlukan suatu pendekatan-pendekatan tersendiri. Nah, makanya kalau dalam teori-teori media ada pendekatan framing. Nah, framing itu kan ada banyak pendekatan di situ. Ada pendekatannya Ehman, ada pendekatannya Gemson Modigliani, ada pendekatannya Edelman, ada pendekatannya Pan Kosiki. Nah, mereka-mereka ini kemudian melihat bahwa satu hal tertentu itu bisa di-frame sedemikian rupa untuk membuat atau menyenangkan orang lain. Dan satu juga hal tertentu di-frame sedemikian rupa untuk membuat atau tidak menyenangkan orang lain. Gitu. Nah, tergantung tinggal kita yang memilih. Nah, frame media itu akan mencoba melihat kalau tidak sesuai dengan kepentingannya, makanya ada kan kebijakan redaksional. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi, kalau tidak sesuai dengan kepentingan politik atau kepentingan organisasi, maka itu bisa saja di frame sedemikian rupa. Itu. Nah, misalnya satu contoh infotainment. Itu, iya kan? Iya. Infotainment itu kan sebetulnya ada satu peristiwa yang kemudian itu di blow up terus. Itu di blow up. Sehingga kemudian memframe satu sisi bahwa orang ini tidak bagus. Nah, kemudian tapi sisi lain di frame lagi sedemikian rupa bahwa orang ini jadi bagus. Nah, disinilah pentingnya sebetulnya literasi. Itu literasi media agar masyarakat awam itu juga bisa tahu apa yang terjadi dalam konteks media itu sendiri. Nah. Ya, baik Pak. Ini mengingat waktu juga ya Ya. Pak. Sebagai mahasiswa nih, khususnya Ya. saya dan mahasiswa ilmu komunikasi, Ya. apa sih yang sebaiknya kita lakukan agar kita nggak cuma jadi penonton yang gampang termakan isu politik? Ya, kalau saya sih memang mencari informasi dari media-media yang terpercaya. Pertama, satu, baca buku. Itu yang utama itu. Saya selalu sarankan itu, baca buku. Karena saya pun sampai sekarang pun masih sering membaca buku. Yang kedua adalah mencari sumber-sumber informasi dari media yang terpercaya. Ini kan media banyak. Iya. Itu. Tapi kalau dia tidak terkonfirmasi dengan baik oleh Dewan Pers, maka itu bisa diragukan. Itu bisa menyebarkan berita yang tidak betul. Jadi carilah media-media online yang selama ini dianggap menjadi sumber informasi yang terpercaya. Itu. Kenapa? Itu bisa menjadi pembanding. Karena begitu banyak media-media yang muncul, kemudian kita tidak bisa tahu seperti apa. Media itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam industri penyiaran, ya kita tahu lah misalnya ada RRI, ada TVRI. Itu kan salah satu media yang kredibel. Iya. Bisa menjadi sumber informasi. Tapi sekarang mana ada yang masih dengar RRI? Radio. Mana ada sekarang yang mau nonton TVRI? Nggak ada. Nah, TVRI. tapi kita bisa mencari informasi-informasi itu dari media-media yang betul-betul terkonfirmasi oleh Dewan Pers dengan baik. Itu. Betul Pak. Tapi Pak, saya itu lebih percaya yang kayak kalau RRI kan sudah lama ya dia dalam Sulawesi Tengah ini sudah terkenal gitu. Jadi kita lebih mempercayakan, lebih nonton RRI daripada media yang baru-baru saat ini. Nah, sebenarnya sahabat Rollers, kita itu dalam memilah media-media atau informasi saat ini tuh kita harus krisis juga. Yang tadi seperti Pak Ahmad Herman sampaikan bahwa kita harus membandingkan nih informasi mana yang menurut kita keliru untuk kita publikasi dan informasi mana yang harus kita serap baik-baik gitu ya. Yang nantinya itu menjadi pertolongan buat orang lain juga ya Pak. Nah, terakhir nih Pak, ini mengenai harapan Bapak di masa depan. Waduh, sudah bahas masa depan ya. Melihat dari sudut pandang Bapak optimis nggak kalau pers di masa depan kita ini bisa menjadi wasit yang adil di dunia politik kita? Iya, sebetulnya pers itu dalam dunia demokrasi selalu bisa menjadi pisau analisis yang baik.
selalu bisa menjadi watchdog yang baik, sebagai anjing penjaga. Jadi pers itu harus bisa memberikan tumbuhnya demokrasi yang baik. Demokrasi yang baik itu ditopang oleh pers yang sehat dan kredibel. Itu. Kalau persnya sudah tidak sehat dan tidak kredibel, bahkan lebih banyak dikuasai oleh afiliasi partai politik, maka demokrasi juga akan tidak baik. Itu ya. Ini yang selalu menjadi harapan bagi insan-insan jurnalis di Indonesia, bahwa jangan sampai pers itu terlibat sendiri di dalam pusaran politik, bermain di dalam politik, mengambil keuntungan dari politik-politik yang terjadi di negara kita ini. Kita berharap bahwa pers itu dalam rangka masih memperingati Hari Pers Nasional, kita berharap pers tetap kepada koridor, yaitu bagaimana memberikan pencerahan atau informasi yang benar kepada masyarakat. Saya pikir itu. Wah, Sobat Rollers, ternyata seru ya pembahasan kita sama Bapak Ahmad Herman hari ini. Nah, semoga nantinya saya dan juga teman-teman Rollers lebih lebih bisa mencari kembali informasi-informasi dan lebih kritis lagi ya. Apalagi kita ilmu komunikasi yang tentunya berbicara tuh pastinya berkaitan dengan publikasi nih, sahabat Rollers. Nah, kayaknya sudah kita tutup saja dulu ya Pak obrolan kita hari ini. Dan sahabat Rollers, jangan lupa untuk nonton episode berikutnya di Rolling Ngobrol Infinity bareng Pak Bapak Herman. Nanti semoga ada lain waktu lagi ya Pak, kita ngobrol-ngobrol bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.